pisang itu lebih enak daripada singkong. Selamat datang di Podcastra, Podcast Traveling Nusantara. Sobat Parekraf, ada Molan, ada Jody. Yes. Kita ketemu lagi di Podcastra, Podcast Traveling Nusantara. Traveling terus, kreatif terus. mantap. Kita ngomongin seputar pariwisata. Wah, harus Mol. Ini penting banget. Gue butuh liburan Mol. Bukan butuh liburan dulu, butuh orang-orang yang siap membuat dunia pariwisata Indonesia semakin Wah iya bener. Temanya hari ini adalah Kawah Chandra di Muka Insan Pariwisata. Artinya itu adalah tempat penggodokan. Bus, panas dong. Wah, jangan panas-panas banget, melepuh. Jadi tempat untuk membuat orang-orang siap untuk menyongsong dunia pariwisata. Bener banget. Seperti Tapi apa? bukan kita yang ngomong masalah itunya. Ya kalau kita mah ya udahlah, datang aja ke Ragunan, udah duduk, liatin aja udah. Kita mana paham yang begitu. Bener. Kita datengin ahlinya nih. Siap. Langsung perkenalkan, kita bakal undang dua orang keren. Siapa juga? Wis, ini ada Dr. Anggara Hayun, Bapak Dr. Anggara Hayun Anujuprana. STMT ya Pak ya? Betul. Dia adalah Kepala Pusat Pengembangan SDM Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif. Nah, Atau sebutnya PTNP ya? Itu sekolahnya ya? sekolah Oh sekolahnya. perguruan Tinggi negeri pariwisata. Pariwisata. Ini penting Mol. Tau gitu gue masuk situ Mol. Ah, telat lo. Telat gua. Lo pengen di situ? Tadi gua kan ngambil ekonomi kedokteran Mol. Ekonomi kedokteran Sama juga sastra sama. mesin. Pak Hayun nggak sendirian. Ya. Ini mah nggak main-main ini yang Wah diundang ini dia nih. Wis. Kita masak air aja gosong Mol. Nah, pokoknya wilayah kekuasaannya dapur. Betul. Kadang ruang tamu dikit. Iya benar. Mampir lagi ke dapur. Yes, kita punya seorang chef yang nggak cuma terkenal di Indonesia, Betul. tapi terkenal di luar juga. Iya. Chef Degan. Iya. Langsung kita ngobrol-ngobrol. Halo Bapak-bapak, apa kabar? Halo, apa kabar? Sehat ya? Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Terlihatnya bercahaya. Bener. Mau pesen kopi nggak? Buat apa? Ya buat kita ngopi Oh sini. iya. Bapak kopi nggak? Boleh? Kopi apa Kalau nih? ada. Saya pengen tahu nih kopi favoritnya apa nih? Apa aja? Iya, apa aja. Apa aja? Di sini terkenalnya kopi sindang, Pak. Apa tuh? Kopinya sedikit, airnya sedandang. Encer dong. Pak Hayun kopi nggak? Kopi juga. Kopi juga. Kopi nggak? Fotokopi saya. Kopi 4. Iya, masuk. Semoga datang, Pak. Kita mau ngomongin bagaimana kita menyiapkan dunia pariwisata di Indonesia. Pak Hayun, Chef Degan. Iya. Kita bisa ngobrol-ngobrol ya? Iya. Baiklah. Yang pertama ke Pak Hayun nih. Pak Hayun dulu. Pak, ini dunia pariwisata kan membutuhkan banyak sumber daya manusia nih. SDM. Sampai di mana tuh Pak kebutuhan atau isunya mengenai kebutuhan tentang SDM di dunia pariwisata? Oke. Lalu Sobat Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Iya. Jadi pada saat ini pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan dari Presiden Jokowi. Jadi diharapkan kita dapat menggantikan sektor migas. Nah, untuk pelaksanaan tersebut ada beberapa isu terkait dengan SDM pariwisata. Jadi yang pertama itu adalah kita ingin SDM pariwisata adalah SDM yang unggul, yang memiliki kompetensi. Jadi memiliki pengetahuan, keterampilan maupun sikap terkait dengan kepariwisataan, di mana ada keramah tamahan. Kemudian yang kedua, pada saat ini kan kita sedang terjadi pandemi COVID. Betul. Nah, berarti protokol kesehatan ini merupakan hal yang diutamakan. Jadi kita di SDM pariwisata harus paham dengan protokol kesehatan tersebut. Kemudian dengan adanya pandemi COVID tersebut, loncatan teknologi kan terjadi. Betul, Pak. Jadi mau tidak mau SDM pariwisata harus memahami terkait dengan teknologi informasi. Oke. Harus siap berarti. Berarti kita harus siap, benar banget. Secara kualitas gimana nih Pak Hayun nih? Standar kualitas yang diharapkan oleh industri pariwisata ini?
Tentunya SDM pariwisata diharapkan memiliki sertifikasi kompetensi. Jadi di kami di 6 PTNB setiap lulusan kami itu dibekali dengan sertifikasi kompetensi. Tentunya sertifikasi kompetensi itu artinya itu adalah SDM kami layak untuk dapat bekerja di industri pariwisata. Jadi siap pakai, siap digunakan. Jadi pada saat lulus mereka sudah langsung siap bekerja. Jadi bukan siap untuk dikembangkan, tapi siap untuk digunakan. Itu dia paling penting tuh Mo. Salah satu yang mendukung dan menunjang dunia pariwisata adalah kuliner. Dunia kuliner nih. Bener nih Pak. Kan orang datang nggak cuma menikmati mata, tapi Suasana, apalagi gitu, kan. pasti kulinernya juga akan diburu tuh, chef. Pastilah. Tapi harus perlu orang-orang yang siap untuk menerima wisatawan yang haus akan kuliner Indonesia kan? Iya. Tapi gimana nih minat anak muda terhadap kuliner di Indonesia? Kalau minat sih minat ya. Minat ya, Chef. Tapi kalau yang saya lihat di lapangan ya, maksudnya di lapangan di luar negeri. Saya lihat bahwa sebetulnya kalau dari segi skill anak-anak Indonesia sudah semua bisa. Wow. Jadi yang kerja di luar negeri itu banyak sekali anak-anak Indonesia. Apakah itu di cruise ship, apakah itu di hotel bintang 5, di mana-mana atau di restoran-restoran sudah banyak ya. Cuman yang menjadi pemimpin belum banyak. Nah di situ aja ya. Kenapa? Karena sebetulnya kalau dari cooking skill mereka sudah bisa. Etika kerja juga udah bisa. Banyak sekali chef-chef luar negeri itu seneng kerja sama orang-orang Indonesia. Oh gitu? Iya, karena Bangga memang kita, orang kita pada dasarnya kerja bersama, apalagi kalau nggak cuma satu orang ya. Misalnya ada beberapa orang di satu dapur ya, pasti gotong royongnya kuat, ya nggak? Dan kita biasanya nggak enak kalau belum selesai kerjanya. Nah, itu yang membedakan kita sama misalnya kadang-kadang chef-chef atau koki-koki di luar gitu ya. Mereka mengikuti jam kerja jam sekian selesai, ya udah saya pulang. Kalau kita kadang belum selesai nggak enak ya. Kita selesaiin dulu gitu loh. Nah, chef-chef pada suka yang kayak gitu. Oke, saya kira orang bule suka ngeliat ulekan kita. Nah di sini biasanya memang dari segi skillnya juga anak-anak Indonesia udah siap. Cuman kekurangan kadang-kadang di bahasa, ya nggak? Kalau di luar negeri kan harus pakai bahasa Inggris, ya nggak? Itu kadang-kadang masih kurang. Otomatis confidence-nya kurang. Jadi rasa percaya diri ada kurang gitu loh. Itu akhirnya larinya juga sedikit ke leadership. Jadi kita kurang menjadi pemimpin lah, karena kurang berani ngomong, kurang berani mengeluarkan ekspresinya, begini caranya, mungkin kurang berani tegur orang lain gitu loh. Kalau orang bule kan salah nggak salah tegur aja gitu ya nggak. Orang kita nggak enakan orang kita masih kurang enak gitu loh, nggak enak gitu loh. Nah itu mungkin yang membuat di kita masih kekurangannya cuma di situ, tapi dari technical skill, dari etika kerja semua udah oke Mo, sudah siap terjun tuh ya. Siap. Wah, dunia pariwisata Indonesia nggak lengkap tanpa dunia kulinernya. Bagaimana menurut? Iya betul, karena memang dari segi pariwisata kan istilahnya juga budaya Indonesia ya. Sebagian dari budaya Indonesia adalah makan, ya nggak? Makanan Indonesia itu sangat penting. Apalagi dengan tren zaman sekarang. Tahun 2017 sama 2018 itu tren kuliner di dunia adalah authentic food. Makanan autentik. Kalau masakan Indonesia sangat autentik. Apalagi dari Sabang sampai Merauke banyak sekali kita punya makanan yang sangat variatif, yang berbeda-beda dan sangat menarik, ya nggak? Apalagi kita menggunakan technical cooking skill yang unik gitu loh. Ya, kita mempunyai bumbu ya nggak yang sangat unik dan punya macam-macam masakan ya nggak. Nah ini yang sebenarnya sangat menarik dan sangat dicari misalnya wisatawan. Ya nggak? Kemana kita pergi pasti utama kali yang ditanya itu, oh kamu dari Indonesia ya? Oh makananmu enak. Kamu punya makanan apa gitu? Itu pasti itu yang lagi in sekali zaman sekarang ini ya kan. Apalagi tren masakan, tren masak
chefs dan segala itu memang lagi tren ya. Jadi itu mungkin satu bagian dari pariwisata yang mungkin sangat penting dan mungkin bisa memberi impact yang tinggi. Nah, ini Chef, ini ada pertanyaan nih. Jadi menurut Chef gimana nih? Iya. Bisa bersaingkah dunia kerja kuliner kita sama dunia di luar? Masih bisa bersaing nggak? Kita masih bisa bersaing. Gini lah, kalau saya lihat ya, kalau di luar itu perbedaan misalnya ya, kalau misalnya dari segi kulinernya sih kita sangat bisa bersaing. Betul. Kalau lihat dari kulinernya ya, karena memang mungkin kalian tahu di dunia kuliner tuh ada yang namanya fast food dan slow food. Ya nggak? Slow food itu fast food itu ya kita udah tahu fast food itu apa ya nggak? Kalau slow food itu biasanya makanan yang diolah dengan beberapa cooking skill ya nggak? Dan itu kenapa slow food? Karena memang untuk memproduksi itu membutuhkan waktu. Ya, tapi artinya kalau dibuat dengan benar, kualitasnya sangat tinggi. Ya. Nah, itu yang banyak dicari. Jadi slow food itu dilihat dari segi siapa yang membuat slow food itu makanannya itu lebih berkualitas. Ya. Dan mungkin ada ceritanya, ada budayanya di belakang itu sangat menarik. Nah, masakan Indonesia adalah slow food. Ya bayangin kalau kita bikin salah satu masakan ya, saya selalu kasih contoh ayam goreng. Ayam goreng kalau di luar negeri, ayam kasih garam merica, mungkin sedikit tepung, kita goreng, jadi. Kalau di kita lebih rumit. Bikin bumbu dulu, ya nggak? Habis bikin bumbu, direndam dulu ayamnya dalam bumbunya sehari paling nggak supaya masuk bener rasanya. Habis itu diungkep dulu ayamnya, habis diungkep baru digoreng ya nggak? Iya, prosesnya banyak ya, tapi hasilnya luar biasa enak. Kalau memang sudah jadi. Kalau kita bikin mal jadinya ayam sorry nggak jadi. Berarti kan tadi saya bilang wisata kuliner bisa jadi salah satu yang diburu sama orang-orang di luar. Berarti destinasi wisata nggak cuma alam dan pemandangan, Pak. Iya, Pak. Bisa jadi wisata kuliner bisa jadi tujuan wisata orang-orang luar nih. Betul. Dan potensinya gede kayaknya. Betul. Jadi kuliner merupakan salah satu dari subsektor ekonomi kreatif. Dan itu merupakan penyumbang devisa yang terbesar juga. Kenapa seperti itu? Ya kalau kita lihat orang ya paling suka kan makan. Gitu betul, kan? Pak Yun. Begitu ada makanan yang unik, itu justru yang dikejar. Betul. Jadi di sini makanya kami di salah satu PTNB itu ada STP NHI Bandung itu memiliki suatu kekhususan yaitu terkait dengan seni kuliner. Jadi kami banyak menghasilkan chef-chef dari STP NHI Bandung. Nah, ini ngomongin soal STP dulu, zaman dulu namanya NHI ya Pak ya. Sekarang tetap sama. Tetap sama. STP NHI Bandung. Itu kan ada di Bandung, ada di Bali. Betul. Ya, di Jogja juga ada nggak sih Pak? Nggak ada ya? Tidak ada. Cuman Bandung sama Bali. Bandung, Bali, kemudian Makassar, Medan, Palembang, sama Lombok. Ada 6. STP? Kalau STP hanya satu di STP Bandung. STP Bandung. Kalau yang lain Politeknik Pariwisata. Bedanya STP apa? Itu Pak. Bedanya nih. Kalau STP itu secara kurikulum mereka bergeraknya itu adalah di akademis. Kemudian kalau Poltekpar ke vokasi. Jadi kalau kita bicara STP secara kurikulum itu 50% teori, 50% itu adalah praktek. Nah, kalau vokasi itu kebalik. Jadi prakteknya itu 70%, kemudian teorinya adalah 30%. Lebih banyak prakteknya aja. Lebih banyak praktek. Iya. Yang diminati nih sama anak-anak muda Indonesia. Yang mana nih Pak? Untuk Politeknika apa? Studi. Seni kuliner tuh yang paling diminati. Ya. Kemudian perhotelan. Jadi administrasi perhotelan. Kemudian sekarang yang sedang ini tuh adalah mais. Betul. Nah kalau seni kuliner itu terutama dengan adanya para chef ya Pak ya. Kemudian beberapa waktu yang lalu dari STP Bandung juga sempat menang gitu ya, salah satu kontes dari Master Chef. Jadi menjadi hal yang
Ya, luar biasa ya. Luar biasa, seperti itu. Kemudian Pak, karena kita punya PTNP tadi Pak ya. Betul. Nah, usaha-usaha untuk bisa mengikuti standar internasional tuh apa aja Pak? Biar kita bersaing nih Pak. Iya, lulusannya siap bersaing. Jadi yang pertama secara kurikulum. Jadi kurikulum itu kita sesuaikan dengan kurikulum internasional, yaitu namanya itu adalah TEDQual. Kemudian kita juga kerjasama dengan beberapa pendidikan tinggi di luar negeri. Jadi salah satunya misalkan di Malaysia dengan Mara University, kemudian di Swiss dengan IMI Swiss. Nah di situ kita akan memagangkan dosen, kemudian mahasiswa, menyekolahkan ke IMI Swiss. Jadi IMI Swiss itu salah satu pendidikan perhotelan terbaik di dunia ya Pak ya. Gitu. Kita sudah mengadakan MOU dan karena pada saat ini pandemi COVID, jadi kita belum berani mengirimkan ke sana. Gitu. Mudah-mudahan segera selesai ya, sehingga kita dapat mengirimkan. Ya, amin. Kemudian kita juga buka kelas internasional. Kemudian untuk pengabdian ke masyarakat, kemudian penelitian yang kita dorong supaya skalanya itu adalah internasional melalui jurnal-jurnal internasional. Nah itu dia tuh, penting tuh Mal. Ngomong-ngomong kalau kita dikirim ke Swiss bangga banget ya Mal. Padahal cuma masak air doang Mal gitu. Itu beda ya. Jadi kurikulumnya siap bersaing dengan sekolah-sekolah di luar ya. Betul. Salah satu sekolah kuliner di luar yang banyak dibicarakan orang adalah Le Cordon Bleu. Wih, di depan kita. Men. Dosen, pengajar, 2 tahun. Waduh, gimana ceritanya itu, Chef? Iya, Chef. Di sana. Hebat banget nih, ngeri. Gitu. Nggak ngeri. Oh, nggak ngeri. Sebetulnya gini, saya sendiri kan punya passion di masakan Indonesia ya. Jadi dulu karena waktu saya masih kerja di hotel, saya juga bikin beberapa promosi masakan Indonesia di luar negeri. Ya. Kemudian mungkin dari situ kalau ada waktu itu kalau ada yang tanya soal masakan Indonesia, orang-orang suka merekomendasikan saya untuk misalnya bikin promosi di luar negeri. Jadi suatu saat saya kebetulan ditanya untuk bikin promosi masakan Indonesia di Jerman, dan waktu itu kita itu di salah satu hotel yang sebenarnya sangat terkenal dan di situ punya 2 Michelin star restoran di situ ya. Yang satu bintang 1, yang satu bintang 3 gitu. Nah, kebetulan kita dikasih kepercayaan untuk bikin promosinya di restoran yang bintang 3. Jadi itu, dan di situ saya waktu itu, waduh, ini artinya standarnya harus sangat tinggi. Kita harus membawakan masakan Indonesia dengan standar yang sangat tinggi, supaya customer yang di situ benar-benar bisa mengerti masakan Indonesia, dan kita bisa membawa message bahwa Indonesian food itu memang bisa bersaing dengan yang lain. Nah waktu itu formatnya dulu saya bikin dinner ya, seperti gala dinner, kemudian kita juga bikin demo dan cooking class. Cooking class juga. Nah waktu itu waktu kita menjalankan itu ada Pak Dubes dari Pak Dubes kita yang di Jerman, Prancis, di Paris. Beliau datang untuk mengikuti salah satu dinernya. Waktu itu saya nggak tahu di situ. Kemudian pas makan dinner di sana, biasanya setelah dinernya selesai, saya keluar semua meja-meja dan minta feedbacknya gitu loh. Terus Pak Dubesnya bilang, loh ini luar biasa, bagus, enak banget. Kok bisa begini? Gimana cara? Kok kamu bisa bikin begini? Terus saya waktu itu juga ya biasa Pak, ini udah kedua kalinya saya bikin gitu loh. Terus beliau mengundang saya ke Paris waktu itu karena dia mau bikin sesuatu yang similar lah ya, yang seperti itu. Terus waktu ke Paris juga dari KBRI juga membuka jalan untuk kita bikin demo dan mengajar di Cordon Bleu waktu itu yang di Paris. Nah waktu pertama kali kita bikin luar biasa suksesnya, maksudnya orang-orang di sana sangat-sangat tertarik dengan masakan Indonesia. Jadi waktu itu saya bikin formatnya, saya membuat display bahan-bahan rempah-rempah Indonesia di situ, kemudian saya menjelaskan dulu semua bahan-bahan yang kita menggunakan di dapur di Indonesia.
cara masaknya menggunakan ulekan juga gitu ya. Di bawah ulekannya ya? Di bawah juga ulekan. Mereka sangat lihat itu sangat tertarik ya. Kagum-kagum ya. Kagum banget. Terus kemudian kita share dengan mereka bumbu-bumbu dasar Indonesia dan kita bisa apa aja dengan bumbu ini bisa dibikin masakan apa aja gitu ya. Kemudian mereka sangat tertarik, sangat sukses, sangat suka dan akhirnya pemimpin di sana tanya saya karena mereka tahu saya 2 bulan kemudian saya ke London karena di London juga ada promosi masakan Indonesia waktu itu. Nah, mereka akhirnya kontak Cordon Bleu di sana supaya saya juga bikin demo yang sama di Cordon Bleu di London. Nah, itu akhirnya sukses juga di sana. Nah, yang membuat saya kaget adalah bahwa ternyata makanan Indonesia sangat-sangat disukai banyak orang-orang ya di sana ya. Karena kita nggak cuman masak doang 1 porsi, tapi kita ada 100 orang, kita juga mempersiapkan untuk 100 orang supaya bisa menyicipi. Jadi kalau bikin masakan Indonesia nggak cuma lihat aja tapi juga harus bisa menyicipinya ya nggak supaya dia tahu oh ini rasanya memang dari cara bikinnya rasanya juga enak. Pengalamannya lengkap jadinya. Betul. Apalagi masakan Indonesia kan kayak bumbu ya. Betul kayak bumbu. Jadi mereka juga banyak pertanyaan soal masing-masing bumbu ya nggak dan zaman sekarang kan bumbu-bumbu rempah-rempah Indonesia atau rempah-rempah Asia juga sudah bisa dibeli di sana ya sudah ada available gitu loh. Nah itu dia tuh keren ya mulai. Waduh, saya merinding nih. Jadi saya mau pingsan 2 kali. Jadi ya 2 tahun kita bikin di Paris, 2 tahun kita bikin di London juga. Oke, terus bocoran dong, Chef. Iya, Chef. Apa sih yang didapat di sekolah-sekolah kuliner di luar? Terus kira-kira apa yang bisa diterapkan Gini, di Indonesia? Kalau di sana banyak prakteknya tadi dibilang ya. Selain teori juga banyak prakteknya. Mereka sangat di asah culinary skill-nya. Ya, jadi memang semuanya itu ada prosesnya ya nggak dia benar-benar nggak boleh ambil shortcut jadi benar-benar diajarin benar-benar step-stepnya. Memang di sekolah itu alat-alatnya juga mendukung ya tapi selain itu saya pikir kalau saya lihat ya kualitas anak-anak di sana itu memang culinary skill-nya luar biasa bagus dan juga kesadaran untuk hygiene. Nah kalau di Indonesia sekarang gara-gara pandemi ini kan kita sekarang semua cuci tangan dan kelihatannya pada hot ya di dalam menjalankan rutinitas hygiene ya. Tapi di sana sudah memang kalau kita di kuliner memang sudah memang harus begitu ya. Dari awal sudah memang begitu. Dan itu juga kesadaran itu sangat tinggi. Jadi kalau lihat mereka kerja itu tempat kerjanya bersih, rapi. Yang digunakan cuman bahan-bahan yang sekarang dikerjain aja, hal yang lain pada semua di kulkas gitu. Jadi sangat bersih dan speed juga di sana orang kerjanya kan cepet ya kan. Nah itu juga salah satu motivasi saya kalau saya bikin promosi di sana, saya suka ngajak anak-anak buah saya atau siapa aja yang ikut sama saya ke sana supaya mereka bener lihat, coba lihat cara mereka kerja, speednya ya nggak, kebersihan yang di sekitarnya mereka gitu ya dan sistemnya dan flow-nya itu sangat-sangat bagus lah kalau lihat itu. Mungkin mereka speednya cepat karena bumbunya dikit kali Om. Kita lihat merica doang. bikin martabak mana nih nggak balik-balik. Keren. Wah keren. Chef, kasih pengalaman lagi Chef mengenai Cordon Bleu ini Chef. Ya. Mungkin ada yang iya banyak sih. Banyak yang pengen tahu juga. Iya betul. Sebetulnya waktu kita di sana itu saya kan mengeluarkan itu ulekannya ya. Jadi waktu mereka lihat ada ini apa nih kok beda ya. Kita punya mortar ya, namanya mortar ya. Ulekannya kok beda. Biasanya kan tinggi, kok ini ceper. Oh iya, kalau di sana kan rata-rata gini ya. Betul, rata-rata gini kan. Terus kita kan lain ya. Tekniknya saya juga ngajarin. Terus saya biasanya ambil salah satu dari audiens untuk mencoba sendiri atau beberapa gantian gitu ya. Ternyata dia benar-benar, waduh ini capek juga ya. Ya ini memang blender Indonesia begini. Blender gitu. Indonesia. Berat tapi kuat, tapi juga bagus untuk olahraga gitu. Keringetan dikit. Betul. Nah di situ mereka juga lihat sebetulnya alat-alat tradisional kita juga ya di dalam itu ya. Nah kemudian waktu kita bikin beberapa bumbu,
saya ambil contohnya misalnya bumbu kuning ya, maksudnya saya bikin bumbu kuning. Nah dari bumbu kuning ini kan di masakan kita bisa bikin macam-macam variasi, ya nggak? Bisa bikin kare, bisa bikin gulai, bisa bikin soto, bisa bikin ayam bakar, ayam panggang segala macam ya. Sate pun bisa dimarinir dengan itu kan. Nah pas mereka lihat, wah kok gila bumbunya satu bumbunya bisa banyak sekali gitu ya. Belum dengan kombinasi macam-macam bahan-bahan ya nggak. Nah belum bumbu yang lain ya, itu baru satu bumbu ya. Di situ dia mereka pada lihat, waduh luar biasa ya, masakan Indonesia kok sangat variatif, sangat enak dan sangat fresh kan, kita bikin bumbunya fresh di situ. Dan sebetulnya prosesnya nggak begitu susah ya, bikin bumbu kan sebenarnya nggak gitu susah ya, ngulek atau nggak di blender ya. Tapi mereka karena nggak tahu aja bahwa misalnya beberapa rempah dicampur itu bisa jadi bumbu yang enak. Nah ini yang kita buka untuk mereka ya, wawasan itu. Dan sebenarnya dari segi skillnya nggak terlalu susah gitu loh. Dan zaman sekarang ya bisa dibilang bumbu-bumbu sudah ada di sana ya nggak. Nah ini yang membuat buat mereka sangat tertarik ya lihat hal itu ya nggak. Selain itu kita juga ngomong soal budaya kita, saya sambil ini juga ngomong soal budaya gitu loh ya nggak. Budaya misalnya makan rujak di dalam di dalam cobekannya itu, kalau kita kan makan. Nah ini kan sesuatu budaya yang dia nggak ngerti gitu. Ternyata rame-rame makan dari satu tempat gitu loh ya nggak. Jadi chef, sorry motong. Jadi chef Degan ngajarin orang bule makan rujak diulekan. Iya. Mules nggak, chef? Nggak tahu, mesti tanya mereka itu. Apa menurut mereka makan rujak diulekan? Excited kah apa gitu? Awalnya yang membuat mereka tertarik adalah rasanya ya nggak? Karena buah dicampur dengan ada manis, ada asam, ada pedesnya gitu. Itu sesuatu yang buat mereka sesuatu yang baru ya nggak? Kemudian ya sensasi makan bersama dari satu tempat. Ya saya bilang kalau di Indonesia biasanya makan ini sore-sore sambil gosip, sambil ngobrol-ngobrol gitu ya. Itu buat mereka tuh sangat tertarik gitu ya. Kalau di sana kan sore-sore paling makan kue, minum kopi gitu ya, teh gitu ya. Nah ini ya afternoon tea kita tuh seperti ini saya bilang gitu. Lebih menantang lambung ya. Nah ini buat mereka sangat menarik ya. Iya benar. Seru banget. Kita bakal ada tantangan buat orang-orang hebat di depan kita ini. Yes, sobat Parekraf. Kita punya games. Ini menjawab harus cepat ya. Yes. Pak Hayun, chef juga ya harus jawabnya dengan cepat. Kita kasih pilihan ada 7 pertanyaan. Oke. Dari 7 pertanyaan ini kita akan tahu siapakah orang-orang keren ini? Ya? Dijawab dengan bersamaan. Pertanyaan pertama, Kak Jody. Nasi gudeg atau nasi padang? Gudeg. Kenapa? Chef dulu nih. Kenapa saya memang keluarga saya dari Jogja. Sama saya juga orang Jogja nih, Pak. Iya. Saya juga orang Jawa. Iya, gudeg. Jadi dari kecil udah mengenal gudeg. Rasanya. Iya. Pak Hayun. Jogja juga, Pak. Saya RT nih jangan-jangan. Lah jangan gue anaknya ya. Jogjanya mana, Chef? Terban, Simanjuntak. Pak? Keluarga saya. Daerah dekat keraton itu. Panembahan. Bapak Jody di mana? Saya Panembahan. Jangan Pak Hayun, anaknya bapak saya. Sungkem. Baik, dilanjut. Ternyata 3 orang ini berasal dari Yogyakarta. Yes. Pertanyaan kedua dijawab dengan berbarengan. Martabak manis atau martabak asin? Martabak asin. Alasannya Pak Hayun? Jogja juga? Bukan. Karena untuk supaya gula darah tidak naik. Jawaban yang menarik. Kalau saya sih martabak asin bisa makan kapan saja. Kalau manis tuh nggak selalu, mungkin setelah makan atau sore-sore. Tapi yang asin tuh bisa kapan saja lah. Kalau saya beda Pak jawabannya. Saya suka martabak asin karena kalau nggak ada lauk di rumah pakai nasi. Iya, benar. Lumayan untuk kuahnya itu juga ya. Pertanyaan ketiga Kak Jody. Pisang goreng atau singkong goreng? Pisang goreng. Singkong. Wah, nih perpaduan yang beda nih. Beda. Kenapa Pak Hayun? Pisang itu lebih enak daripada singkong. Sebuah jawaban yang sangat menantang. Iya. Oke, alasannya itu ya. Kalau saya sih singkong goreng itu jarang saya dapat. Maksudnya gini,
kalau pisang goreng di mana aja saya bisa dapat. Karena pisang di mana aja ada. Ya enggak? Saya bisa bikin di mana aja gitu. Tapi singkong enggak. Ya, jadi di Indonesia saya bisa bikin singkong goreng. Saya lama di Bali aja kalau saya mau bikin singkong goreng itu dulu harus saya cari dulu singkongnya. Singkongnya ya. Nah, tapi makanya buat saya itu sesuatu yang unik. Kalau bikinnya enak, ya bisa enak banget. Bisa dicampur pakai keju. Benar. Iya kan. Oke. Next, pertanyaan keempat. Kak Molan, Es teh tawar atau es teh manis? Es teh tawar. Sekarang tawar. ya sama kayak kita ya. Semakin menambah usia, semakin ditawar semuanya. Semakin pahit, minumannya semakin pahit. Dulu kan gini, teh manis ya, kayak gue manis. Sekarang nggak ada kayak gitu. Next, ini udah tahu nih gue jawabannya nih kayaknya. Coba ditanya deh. Combro atau misro? Combro. Nah, kan? Selamat tinggal bulan. Dadah. Oke. Ini juga udah tahu nih jawabannya. Gue juga udah tahu nih kayaknya. Seiring usia. Iya, benar. Bubur ayam, bubur sumsum. Bubur ayam. Ya. Walaupun ya bubur sumsum itu sesuatu yang luar biasa. Itu menurut saya. Enak banget tuh. Bikinnya sebetulnya gampang, tapi memang saya waktu itu bikin bubur sumsum juga di salah satu promosi saya dulu di luar. Saya ajarin mereka, terus saya bikin. Terus saya pengen lihat reaksi orang-orang di sana. Terus kan bikinnya gampang banget ya, cepet sekali jadinya. Pas mereka makan, langsung, enak banget ini. Kayak apa? Saya tanya kayak apa? Ini sedikit kayak krem brulee tapi Asia gitu ya. Tapi memang ya bubur sumsum memang salah satu juga kalau dibawa ke luar negeri itu favorit siapa juga aja yang saya bikin untuk orang-orang asing itu selalu senang. Iya. Kita terima kasih sama Tuhan, banyak pohon kelapa di Indonesia Pak. Iya benar. Santan. Hidup kolesterol. Iya. Jangan lupa minum obat habis itu ya. Pertanyaan terakhir atau ketujuh. Serabi Solo atau Serabi Bandung? Serabi Bandung. Solo. Solo. Masih berani Pak? Iya, saya masih berani. Nggak sering sih, kadang-kadang aja. Iya itu kan. Karena ibu saya orang Solo. Oke. Pak Hayun mungkin karena pernah lama di Bandung nih. Bukan, kalau serabi Solo kan manis. Iya, manis. Gitu. Jadi mengurangi manis saja. Mengurangi manis saja. Oke. Ada perbedaan tuh mal, Serabi Solo sama Bandung kan? Iya kan pakai oncom biasanya. Enggak, kan jaraknya jauh juga. 7 pertanyaan sudah dilemparkan. Kesimpulannya adalah, tamu-tamu istimewa kita hari ini adalah mereka yang sangat menghindari gula. Yes. Lanjut lagi, kita mau kasih tahu sama Sobat Parekraf bahwa ada hadiah yang siap kita bagiin. Ada apa aja, Jod? Wih, ini hadiahnya luar biasa ya. Kita udah siapin. Ini ada tumbler. Kasih tahu. Ini dia tumblernya. Wih, ngeri. Ini bisa. Ini kehebatannya kalau dimasukin air panas, ini jadi panas di dalamnya. Semua begitu, Pak. Oh iya benar. Ini air panas masuk, kopi masuk, sop masuk, sayur lodeh masuk. Ini kayak ada Doraemon atau gimana nih? Kan yang penting bisa masuk. Iya betul. Next. Berikutnya ada hadiahnya ini juga. Tuh, masker. Keren ya? Gila, keren ini. Cantik, sendi banget. Wah. Nah. Bagus. Next. Nah, terus juga ada jaket. Jaket ini istimewa tuh. Selain anti hujan, anti lapar. Nanti kalau nggak punya duit dijual. Jangan. Langsung makan. Terakhir. Nah, ini dia nih yang sangat luar biasa nih. Apa sih? Headphone. Headphone-nya bagus ya, Mol ya? Keren banget ya, Mol. Wonderful Indonesia. Yes, warnanya. Jadi kalau dipakai untuk wisata nih. Yes. Headphone apa tuh? Joget-joget. Udah dicolok dong? Belum. Pokoknya bisa didapetin sama Sobat Parekraf nanti jawab pertanyaan yang bakal kita lemparin di akhir acara. Ya? Bener banget. Lanjut lagi. Yang penting kita kalau kemana-mana tetap 3M. Apa itu? Ya menjaga kesehatan ya, menjaga jarak, selalu mencuci tangan dan juga selalu memakai masker. Itu. Biar kita semua terlindung dari hal yang tidak kita inginkan. Betul, amin. Pak Hayun, Chef, kita lanjut lagi? Siap ya Pak ya? Tapi minum dulu yuk. Saya minum dulu dikit. Di sini paling tetep Pak, air putih yang paling enak di sini. Beda. Seru. Kita lanjut lagi nih.
Tadi kita udah ngomongin sekolah-sekolahnya tuh. Nah, benar. Pak Hayun, ini sesuai nggak Pak antara output lulusan sama kebutuhan di pariwisata saat ini? Outputnya sama kebutuhannya? Iya, kalau dilihat dari lulusan kami itu sesuai. Oh, oke. Dilihat dari mana? Jadi kami beberapa tahun yang lalu melakukan wisuda bersama secara online. Oke. Nah, kemudian dari lulusan kami belum di wisuda saja itu sudah banyak yang bekerja di industri. Nah, kemudian antara 3 sampai 6 bulan setelah lulus itu terserap semuanya di industri. Kenapa seperti itu? Karena di dalam kurikulum kami itu kami mencoba untuk link dengan industri. Jadi setiap tahun kami mencoba untuk berdiskusi dengan industri, kemudian kami ingin tahu apa perubahan-perubahan yang terjadi di industri, kemudian kita sesuaikan kurikulum yang kita miliki. Kemudian kami juga ada magang. Di mana magang itu langsung ke industri dan biasanya setelah magang itu rata-rata mahasiswa tersebut itu dapat bekerja di industri tersebut. Nah, jadi sesuai ya? Sesuai. Yes. Nah, tentang pekerjaan industri pariwisata nih Pak Hayun ya, apakah umumnya dihasilkan oleh perguruan tinggi pariwisata nasional rata-rata? Secara mungkin 90%-an itu dari sekolah tinggi pariwisata. Wow. Seperti itu. Jadi sebagian besar ya? berasal dari sekolah tinggi pariwisata. Oke. Benar sih, sesuai dengan bidangnya. Iya. Betul. Sekarang kita mau ngobrolin kompetensi. Kompetensi apa aja yang dibutuhin agar kita tuh siap menghadapi industri pariwisatanya. Indonesia. Apa saja nih? Jadi kompetensi yang pertama itu adalah manner hospitality. Manner hospitality. Betul. Jadi kalau namanya kita bergerak di bidang pariwisata itu keramahan yang kita utamakan. Seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah kreatif dan inovatif. Kreatif terutama pada saat ini gitu ya. Saat ini kan kondisi pandemi ya kita harus bisa menyesuaikan diri dengan melakukan adaptasi kebiasaan baru. Ini kreativitas maupun inovasi ini sangat dibutuhkan. Kemudian terkait dengan kemampuan untuk entrepreneur. Jadi lulusan dari kami dari PTNP kami mencoba untuk memiliki target ya sekitar 10% itu entrepreneur. Kita dorong menjadi entrepreneur. Jadi tidak hanya sebagai pekerja saja. Kemudian loncatan teknologi juga sudah terjadi pada saat ini. Jadi dibutuhkan kemampuan terkait dengan digital. Jadi kemampuan IT itu harus dikembangkan. Jadi ada 4 kompetensi yang perlu kita dorong. Wah itu. Lengkap tuh. Lengkap. Udah gitu berarti siap nih. Yang pertama benar banget kata Pak Hayun. Hospitality. Selalu ramah. Yes. Jangan senyum aja, tapi nggak kerja senyum. Salah juga dong. Salah juga. Iya. Kerja terus rajin tapi nggak senyum. Salah juga. Iya bener. Iya, tapi mending daripada nggak kerja nggak senyum. Nah, Chef, tadi kata Bapak itu outputnya sama kebutuhan itu sesuai. Sesuai. Ya. Tapi kira-kira nih, sudah cukupkah bekal kemampuan yang dimiliki oleh seorang lulusan industri pariwisata untuk masuk ke industri ini udah cukup belum nih bekalnya? Iya, saya mau kasih input di lapangan di lapangan gini. Karena saya kan dulu juga banyak menjadi chef di beberapa hotel ya. Dan biasanya gini, kalau pada dasarnya sih mereka sudah punya skillnya dan sudah punya kesadaran ya. Kesadaran itu maksudnya bahwa di bidang kuliner itu kadang-kadang memang berat kerjanya, ya nggak? Mungkin itu di sekolah juga udah dikasih tahu, ya nggak? Dan cuman kadang-kadang itu tergantung sekolahnya juga, karena ada juga yang mungkin dari segi skillnya dia sudah bagus, tapi dari teorinya belum, ya nggak? Dan kadang-kadang kebalikannya juga gitu loh, ya nggak? Tapi yang kalau menurut saya itu penting juga masing-masing hotel atau lapangan
di mana mereka magang itu juga harus kasih perhatian ke mereka. Itu yang masih kadang-kadang di industri masih kurang kadang-kadang ya. Kadang-kadang mereka datang malah menjadi tenaga kerja, ini pada kasarnya tenaga kerja murahan gitu. Jadi di mana mereka membantu di salah satu kitchen untuk mengerjakan yang misalnya hal-hal yang ya kupas lah kan. Dan itu memang oke lah, itu nggak masalah gitu ya. Cuman kita nggak boleh lupa bahwa mereka juga harus dididik. Ya, jadi kita sebagai chef juga harus mempunyai waktu misalnya seminggu sekali untuk kumpul sama mereka, ya, minta feedbacknya dari mereka juga, ya, dan juga kasih arahan ke mereka gitu loh, ya nggak? Yang namanya sopan santun, yang namanya segala macam juga kebersihan segala macam itu tidak datang sendiri. Kita sebagai mentor, kita juga harus terjun untuk mengajarkan anak-anak trainee yang kita punya. Jadi nggak cuma staff kita aja gitu loh. Ya, itu menurut saya itu kadang-kadang banyak yang masih kurang di beberapa tempat gitu loh. Kalau menurut saya tuh kadang-kadang juga mungkin karena zaman sekarang mungkin anak-anak itu tidak punya kesadaran bahwa kerja itu memang capek. Ya. Kadang-kadang apalagi berdiri di dapur, berjam-jam, 8 jam minimum, 8 jam berdiri. Sepatu berat. Kalau di sekolah mungkin kadang-kadang duduk, kadang berdiri, kadang-kadang ya. Tapi kalau udah masuk ke dapur ya langsung berdiri, ya nggak? Apalagi lingkungannya panas, ya nggak? Kadang-kadang ada dinginnya, stres, jadi harus kerja cepat dan segala macam. Itu kadang-kadang pertama kali yang magang itu biasanya shock, ya nggak? Kayak gitu. Itu tapi biasa, saya pun juga dulu kayak seperti itu, gitu, ya nggak? Tapi di situ kita sebagai mentor harus kasih dia juga sedikit arahan gitu loh, dan juga kasih motivasi juga. Itu penting, anak-anak ini butuh motivasi. Jadi saya sendiri dulu setiap minggu sekali saya selalu ketemu dengan anak-anak trainee dulu. Ya, jadi saya tanya feedbacknya mereka, pertanyaan mereka apa. Kadang mereka punya pertanyaan tapi mau tanya kemana gitu loh. Kadang suruh kerja, tapi yang ditanya juga sangat sibuk, nggak punya waktu untuk menjawab gitu loh. Ya nggak? Karena semua pada sibuk selesaiin kerjanya gitu lah. Nah di situ kadang-kadang saya pikir pada dasarnya anak-anak sekolahan itu sudah lumayan bagus ya, dasarnya sudah ada, ya enggak? Ada di antara mereka juga yang punya kesadaran diri, jadi untuk misalnya cari jawaban misalnya lewat internet gitu ya, teorinya lewat internet gitu. Kalau saya tanya, biasanya kalau kita lagi meeting, saya tanya beberapa pertanyaan, biasanya ada beberapa yang memang pinter. Jadi dia sudah cari jawabannya di internet. Kalau misalnya ngomongin makanan, kebersihan, dan yang lain-lain gitu loh. Ya nggak? Nah cuman rata-rata tapi mereka juga tidak berani bertanya. Jadi kita yang harus memang sebagai pemimpin atau sebagai mentor, kita yang harus gali dari mereka. Kita kita bisa lihat, oh ini anaknya memang kurang cepat kerjanya. Itu kita harus nge-push sedikit supaya dia lebih cepat ya, lebih gesit ya gak? Tapi kalau anaknya nggak dikasih tahu, ya dia nggak tahu. Ya begitu terus. Nah di hal kayak gitu, itu memang tugasnya seorang mentor juga untuk menilai anak-anak itu dan mungkin membawa dia ke level yang berikutnya gitu loh, membantu supaya dia bisa achieve level yang berikutnya gitu loh. Nah hal kayak gitu memang pada dasarnya yang tadi saya bilang dari sekolah sudah lumayan bagus ya nggak, tapi ya untuk bisa lebih bagus lagi harus banyak ada masukan dari hotelnya atau dari tempat magangnya sendiri juga. Ya mudah-mudahan semua chef-chef di hotel, di restoran seperti iya betul, mengikuti semuanya, iya kan? Jadi semua yang sudah dibekali di sekolah-sekolah nggak cuma langsung diterapkan, tapi langsung cepat ditambah ilmunya lagi gitu ya. Ya, saya juga berharap bahwa karena itu masa depan kita ya, masa depan kuliner kita ya, bahwa mereka memang selain nanti menjadi ya mereka yang nanti akan mengganti kita ya di masa depannya, tapi juga membawa kuliner Indonesia ke
level yang berikutnya nanti yang lebih tinggi lagi gitu loh. Dan mungkin lebih baik dari kita gitu. Amin. Ya. Dan mudah-mudahan Pak Hayun bisa membantu tuh Pak. Iya, saling. Ada masukan dari chef yang luar biasa ini. Ada sisi-sisi yang dimana, oh ternyata yang lulusan-lulusan tuh untuk dimentorin agak sulit gitu karena waktu dan lain sebagainya gitu ya. Betul. Ya. Karena Ya, biar itu menyangkut kadang-kadang ya waktunya ya, waktu dan menyangkut kadang-kadang cost juga ya. Kadang-kadang karena budgetnya sekian, jadi di kitchen cuma ada sekian orang gitu loh ya kan. Jadi punya anak training akan kebantu, tapi nggak ada waktu untuk mengajarkan mereka gitu loh. Nah, itu yang saya sayangi kadang-kadang. mudah-mudahan ketemu caranya. Caranya boleh. Mudah-mudahan ketemu caranya. Formulanya ketemu, udah nih enak, paling enak tuh. Iya, biar maju lagi dunia kuliner. Dan dunia resepnya pariwisata. makin jadi. Pecah udah. Piringnya? Resepnya. Jadi tadi nambahin yang disampaikan. Iya, Pak. Monggo. Jadi pendidikan kami itu pendidikan berbasis kompetensi. Jadi sisi yang paling susah itu memang benar yang disampaikan oleh chef itu adalah bagaimana membangun sikap maupun perilaku. Jadi sebagai seorang chef, misalkan harus sikap dan perilaku chef itu bagaimana. Jadi ini yang kami didik ke mahasiswa kami supaya begitu lulus ya sudah memang kalau beliau ingin sebagai chef ya memang secara sikap perilaku, pengetahuan, keterampilan chef gitu ya. Nah, makanya di sini kami ada sertifikasi. Jadi sertifikasi itu yang menjamin supaya lulusan kami dapat paling tidak tadi kalau chef ya benar-benar dia pengetahuan, keterampilan maupun sikapnya sebagai seorang chef. Oke, chef profesional ya. Iya. Kita mau tanya juga sama Pak Hayun nih Pak. Apa strategi 4 tahun ke depan nih bagi lembaga pendidikan pariwisata Indonesia? Ya. Jadi strategi terkait dengan Tridharma perguruan tinggi. Jadi mulai dari pendidikan, ya tentunya tadi kurikulum kami untuk selalu update, terutama terkait dengan perubahan industri, karena industri di pariwisata sendiri itu kan perubahannya juga demikian cepatnya. Betul. Kemudian tentunya benchmark dengan sekolah-sekolah lain di luar negeri, itu harus kita lakukan. Kemudian tentunya pada saat ini kan dengan adanya pandemi COVID, kita kembangkan pendidikannya secara hybrid learning. Tetapi untuk sikap maupun perilaku ini tidak bisa kita lakukan secara hybrid. Jadi terkait dengan pengetahuan, keterampilan ini bisa kita lakukan. Tapi tadi sikap perilaku harus betul-betul face to face, harus betul-betul datang ke kampus. Kemudian penelitian juga kami arahkan untuk dapat skalanya itu adalah internasional. Kemudian mahasiswa lulusan itu harus sertifikasi kompetensi, dan kami secara kurikulum mencoba untuk magang itu lebih diperbanyak, terutama dengan adanya dari Kemendikbud bahwa ada namanya Merdeka Kampus, Kampus Merdeka. Jadi semakin banyak magang itu semakin baik. Jadi kami akan perbaiki kurikulum ke arah di situ. Dengan banyak magang tentunya pengalaman menjadi semakin banyak. Kemudian dengan kita dekat sama industri, maka link and match antara pendidikan dan industri menjadi semakin dekat. Oh, berarti secara tidak langsung kita harus terintegrasi sama pendukung-pendukungnya, hotel untuk yang pernah bisa magang ya Pak ya. Hotel, tempat-tempat wisata, travel agent dan sebagainya ya. Iya benar. Dan kita sering undang misalkan hotel untuk sharing perubahan daripada hotel tersebut. Iya benar. Kemudian termasuk dengan asosiasi. Kemudian kalau chef Degan juga kapan-kapan kalau berkenan Pak, wajib ini bisa sharing wajib gitu. Undang. Terutama tadi yang kalau Golden Blue itu saya paling suka itu ayam Golden Blue. Chicken Golden Blue. Ya ada gulanya. Tapi dalamnya keju tuh Pak ya. Cheese. Hangat lagi. Chef, ngomong-ngomong nih, zaman pandemi ini bisnis kuliner gimana, Chef? Nah, ya ini yang sangat menarik ya sekarang pandemi kayaknya semua bikin bisnis kuliner. Iya. Nah, itu memang keadaannya begitu sekarang ya nggak.
Karena kalau saya lihat sih banyak sekali orang-orang itu berani gini. Sekarang dulu orang suka masak-masak di rumah ya untuk diri sendiri, khususnya pas Lebaran ya, bikin kue Lebaran ya nggak. Nah dan biasanya dikasih ke saudara-saudaranya ya. Betul. Dan kadang-kadang dikasih feedback, wah enak nih, kastangelmu enak, nastarnya enak banget gitu. Terus akhirnya punya kesadaran, wah kalau saudaraku suka, kenapa nggak gue jual aja gitu ya. Benar. Nah akhirnya ini yang sekarang terjadi, ini ada yang mungkin pinter bikin kue-kue cake gitu ya, cakes atau misalnya dessert yang lagi in sekarang kan dessert pelalain kan macam-macam dessert itu. Nah hal kayak gitu akhirnya menjadilah bisnis kuliner dan bisnis kuliner online. Nah saya aja sekarang yang tadinya offline harus online juga gitu loh. Adaptasi karena ya? memang harus adaptasi. Soalnya kalau kita online ya pasar kita jadi lebih besar ya nggak, dan kesempatannya ada. Jadi nggak cuma itu aja. Jualnya nggak cuma online aja, chat group, kita punya chat group, udah nawarin lah di chat group, siapa yang mau ini, hari ini saya bikin ini, bikin itu gitu kan. Akhirnya itu sesuatu yang kalau menurut saya juga akan nge-boost ekonomi kita. Benar. Itu sesuatu yang bagus. Ya roda perekonomian kita nih. Betul, dan masing-masing yang bikin bisnis sendiri sekarang belajar juga berbisnis, ya nggak? Yang namanya usaha, kalau punya usaha harus berusaha, ya nggak? Jadi mungkin di situ kita belajar juga cara menjualnya, belajar juga kawasannya, ya nggak, macam-macam lah, ya nggak. Jadi di situ mungkin nggak selalu sukses dari ide awalnya, tapi yang namanya sukses juga butuh waktu, ya nggak, ada perjalanannya ya. Tapi saya pikir memang zaman sekarang saya seneng lihat memang banyak variasi. Khususnya di bisnis kulinernya. Anak-anak milenial nih sekarang, wah, berani sekali. Iya. Lihat lahan dikit, tuh jadi kopi aja. Perasaan semalam tuh lewat sini belum jadi apa-apa. Dan saya kadang-kadang tuh gini ya, kadang-kadang mereka bikin sesuatu, jual sesuatu dari kacamata saya. Masa sih kayak gini bisa dijual gitu? Karena saya orang kuliner ya nggak? Masuk akal ini jual kayak gini. Bener. Tapi kok laku ya? Nah itu di situ saya lihat, wah ternyata memang nggak ada batasnya kayak namanya jual makanan itu, asal maksudnya bersih ya, aman, itu memang harus dijaga ya, kualitas bersih aman ya. Tapi yang namanya sekarang ya kalau mau kombinasi manis sama asam sama pahit ya silahkan kalau ada yang beli ya nggak. Siapa yang melarang, kan nggak ada ya nggak. As long as halal misalnya ya nggak, ya nggak masalah gitu loh ya. Nah hal ini yang sekarang terjadi juga, yang saya pun sebagai chef kadang bilang, gila men dia jual kayak gini kok laku ya gitu. Yang saya dulu nggak akan kepikiran gitu. Nah kayak gini nih, hebat itu. Makan sih sebenarnya. Butuh makan orang. Iya benar, butuh makan. Butuh makan. Tapi itu masukan juga buat orang-orang yang pengen jadi entrepreneur industri kuliner. Nah benar. Coba sesuatu yang tadinya nggak kepikiran. Gitu. Saya selalu bilang gini, yang harus kalau memang mau sukses ya. Nah ini nih ditunggu nih. Kalau mau sukses biasanya yang harus dilihat adalah konsistensi. Ya nggak? Kalau kita bikin sesuatu hari ini, besok harus sama. Ya nggak? Kalau nggak, kita punya langganan, dia beli hari ini, besok kok rasanya beda, terus besoknya lagi lain lagi gitu loh. Nggak mau deh, gue ganti. Nah, gitu kan? Jadi kita harus konsisten. Itu satu. Keduanya, kita harus kreatif, ya nggak? Memang harus kreatif. Kreatif di bidang apa? Kreatif mungkin cara menjualnya, cara membungkusnya, gitu ya nggak? Penampilannya mungkin dari masakan tersebut ya, kreatif. Jadi di situ ya, biar selalu menarik apa yang kita jual, ya nggak? Bener. Kemudian ya, yang penting juga pasti harga dong. Ya harga pasti penting, ya nggak? Tapi jangan terlalu murah, nanti kita sendiri don't make money gitu loh. Ini prinsip kita tuh mau uang nggak masalah, yang penting murah ya salah. Nah itu memang bisnis harus sehat ya nggak? Bisnis harus sehat. Nah mungkin di situ yang penting nggak rugi lah gitu ya nggak? Perkara nanti tambah banyak tamu ya bagus ya nggak? Murah tapi customer tambah banyak nggak masalah. Quantity. Ya betul, dan itu kita juga nanti belajar kan di situ ya. Nah itulah itu yang kita harus konsisten ya nggak? Kreatif dan
harga mungkin harga itu penting ya. Itu hal 3 itu yang mungkin penting. Ilmu tuh Sobat Parekraf. Kita hari ini banyak banget ilmunya. Pak Hayun, Chef Degan, kita udah ngomongin bagaimana Kawah Chandra di muka industri pariwisata menyiapkan orang-orang yang siap menyambut pariwisata. Nah, mudah-mudahan nih kita bisa ambil nih manfaatnya semua ini, ya kan. Besok tiba-tiba lo punya catering, awas lo ya. Kenapa? Awas kenapa nih? Awas minta diskon. Punya temen minta diskon mulu kok, punya usaha. Tenang, tadi gue bikin hotel. Seru banget nih obrolan ini. Kita mau bagi-bagi hadiah dulu boleh ya? Oke, kita mau kasih tahu siapa-siapa Sobat Parekraf yang mau hadiah-hadiah yang tadi disebutin. Ada headphone, ada gelas punya gua, jangan. Ini ada masker, ada jaket sama tumbler. Itu bisa dibawa pulang sama kamu Sobat Parekraf. Caranya gampang banget. Yes. Jawab pertanyaan yang akan dikasih tahu sama Jody. Oke, siap-siap. Sebutkan 3 jurusan di Perguruan Tinggi Pariwisata Nasional. Yes. Langsung aja kirim jawabannya di kolom komentar Kemenparekraf di bawah ini. Ada 3 pemenang ini nantinya. Ya. Masing-masing dapat perangkat alat sholat. Dikawinin dong. Bayar tunai. Iya. Langsung ya 3 pemenang ini akan DM ya. DM aja terus ya. Oleh Biro Komunikasi Kemenparekraf. Oke, hadiahnya udah dikasih tahu, caranya udah dikasih tahu, pertanyaannya udah dikasih tahu. Berarti waktunya habis Podcastra hari ini. Bubar. Iya, ikan hiu muter-muter. Artinya, thank you and see you later. Sampai ketemu di Podcastra selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan ya.